Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan67. Seperti biasa di video ini gua tuh mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 146 sampai chapter 153. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini tuh adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler untuk lanjutan manhwanya. Kalau kalian gak suka sama spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa mampir ke channel Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini Arthur terlihat agak kesal ke Firion karena memutuskan secara sepihak. Tapi walaupun gitu, Arthur saat ini tuh nggak bisa apa-apa. Firion juga di sini tuh memaksa Arthur untuk maju ke podium dan memberikan sapaan atau pidatonya. Arthur yang terpilih menjadi lance baru, dia pun saat ini pergi menuju podium. Dan dia tuh menyapa rakyat benua di Chaten yang tentunya terdiri dari ras manusia, elf, dan dwarf. Arthur ini berpidato banyak soal kenegaraan. Awalnya Arthur ini ngasih tahu kenyataan-kenyataan pahit yang ada di dunia. Setelah itu Arthur berbicara soal harapan untuk terus bertahan hidup. Semua orang tuh harus berjuang dan semuanya harus bekerja sama demi benua di Chaten. Rakyat di sini bersorak demi di Chaten. Di sini juga Arthur agak terkejut ketika Sylvia tuh mengungkapkan dirinya di hadapan rakyat di Chaten. Sylvia ini berubah menjadi naga hitam yang besar. Arthur di sini nggak nyangka kalau Sylvia tuh udah banyak perubahan. Dan sekarang tuh Sylvia bisa membuat keputusannya sendiri. Arthur pun saat ini mengangkat pedangnya dan itu semakin membuat rakyat semakin bersorak. Ya, jadi dengan munculnya Sylvia sama Arthur tentunya akan memberikan harapan baru untuk rakyat di Chaten. Setelah pidato, Firion di sini tuh ngasih artefak elf yang dulu pernah dipakai sama Alea. Dan kalau Arthur meneteskan darahnya pada artefak itu, maka kemampuan sihir Arthur bisa meningkat. Dan Arthur akan ada di tahap inti putih atau white core. Sayangnya Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak tertarik masuk ke tahap white core dengan instan. Arthur ini mau sampai ke tahap itu dengan kekuatannya sendiri, jadi nggak mau dengan instan. Aldir di sini setuju sama Arthur. Artefak koin itu emang bisa membawa tingkatan sihir ke tahap white core, tapi pada dasarnya itu kayak pedang bermata dua. Walaupun tingkatan sihirnya meningkat, tetap aja penggunanya tuh nggak punya pengalaman untuk mencapai ke sana. Jadi lebih baik mencapai white core tanpa bantuan artefak. Aldir di sini ngasih saran sebaiknya Arthur gak menggunakan artefak itu. Saat ini Arthur kembali ke tempat party Twin Horde. Arthur ini masih mencoba untuk menghentikan kedua orang tuanya yang mau ikut berperang. Tapi lagi-lagi dia gagal dan orang tuanya tuh masih tetap ngotot untuk ikut berperang. Lebih tepatnya lagi Arthur ini nyaranin supaya kedua orang tuanya tuh nggak terlibat di lokasi peperangan yang besar. Jadi Arthur tuh minta lokasinya lebih baik yang nggak bahaya. Tapi semua saran Arthur ditolak. Saat ini Arthur beristirahat. Arthur ini benar-benar kesal karena kedua orang tuanya tuh ngotot ikut perang dan mengabaikan sarannya. Arthur tentunya curhat dan ngobrol soal masalah ini bersama Sylvia. Di sini diketahui, ternyata dari awal Sylvia ini tahu kalau Arthur adalah reinkarnator. Tapi saat itu Sylvia tuh nggak tahu istilah reinkarnator. Sylvia jelas tahu, karena pada dasarnya Arthur sama Sylvia ini berbagi pikiran. Lebih tepatnya Sylvia ini bisa membaca pikiran dari Arthur. Bisa dibilang Sylvia juga sangat tahu perasaan Arthur termasuk Ketesia. Di sini juga, Sylvia ngasih tahu perasaannya tentang kekhawatiran dia dalam perang kali ini. Arthur baru kali ini melihat Sylvia tuh sangat khawatir soal bertarung. Gak lama datang Aldir menemui Arthur. Aldir di sini ngasih tahu soal apa yang harus dilakuin Arthur ketika perang. Aldir di sini cerita
Walaupun Arthur sangat kuat, Arthur gak harus ikut dalam perang. Aldir di sini mau kalau Arthur ikut andil dalam ngasih saran maupun menyusun strategi dalam perang. Arthur di sini tentunya protes karena gak masuk akal bagi anak umur 16 tahun udah disuruh untuk ngasih keputusan dan strategi untuk banyak nyawa. Tapi pada akhirnya Arthur menyetujui kalau dia tuh bakal membantu dalam ngasih saran strategi. Aldir di sini ngasih tahu kalau Arthur adalah kekuatan utama di perang kali ini. Jadi Aldir mau kalau Arthur berkontribusi banyak dalam perang. Aldir juga di sini ngasih tahu kalau di Chatten menang perang, maka para Asura tuh bisa menghabisi Agrona beserta pengikutnya. Dengan gitu, maka akan tercipta era baru yang lebih baik. Saat ini Arthur jalan-jalan di camp para tentara. Tentunya dia tuh terkadang menyembunyikan hawa keberadaannya. Sampai akhirnya Arthur tiba di satu tenda. Arthur ini melihat ada orang yang latihan. Ternyata yang latih tanding ada orang setengah elf. Arthur saat ini tuh mau ketemu sama kapten yang memimpin kelompok di sini. Ketika mau masuk tenda, Arthur ini dihentikan sama seseorang. Arthur pun nunjukin tanda pangkat yang udah dia miliki, dan orang itu terkejut. Tapi Arthur di sini menyuruh orang itu untuk gak membuat gempar orang-orang. Orang itu pun membawa Arthur ke tempat kapten kelompok. Ternyata kaptennya adalah Profesor Glory. Mereka berdua pun saat ini saling sapa. Singkatnya Arthur dan Glory itu ngobrol soal perang dan lain-lain. Setelah ngobrol Arthur ini keluar tenda lagi. Arthur memuji latih tanding para tentara. Di sini para tentara tuh gak kenal sama Arthur dan menganggap kalau Arthur ini adalah tentara baru. Arthur di sini memperkenalkan diri di hadapan tentara yang latih tanding. Tentunya Arthur gak ngasih tahu jabatannya. Gak lama ada tentara botak yang nantangin Arthur untuk latih tanding. Namanya adalah Herrick. Si botak ini mau nunjukin ke orang baru tentang kekuatan tentara yang sesungguhnya. Arthur saat ini melihat tubuh Herrick dikelilingi sama mana. Arthur juga di sini tuh ngalirin mana ke tubuhnya. Tentunya Arthur gak pakai semua mana. Arthur ini cuma mau lihat seberapa kuat lawan sparringnya. Arthur pakai tinjunya untuk memukul perut Herrick, tapi ternyata Herrick melindungi perutnya pakai mana. Arthur di sini mengakui kalau Herrick cukup kuat. Herrick di sini memukul Arthur, tapi Arthur membiarkan pukulan dari Herrick. Arthur ini agak mundur ketika kena pukulan. Pukulan Herrick ini kurang berasa bagi Arthur. Herrick di sini terkejut karena Arthur gak terhempas. Herrick di sini bilang kalau Arthur saat ini beruntung karena dia tuh gak pakai kekuatan penuhnya untuk memukul Arthur. Arthur dan Herrick saat ini masih terus bertarung dalam beberapa menit. Tentara lain di sini protes karena dari tadi Herrick tuh masih belum bisa ngalahin Arthur. Herrick di sini cuma bilang kalau dia tuh gak tega melukai ranting pohon. Arthur di sini tuh udah mengamati kekuatan dari Herrick dan Arthur juga udah menganalisa kekuatannya. Arthur pun di sini membuat Herrick keluar arena. Tentunya dibuat sedemikian rupa sama Arthur supaya prosesnya tuh terlihat seperti kecelakaan. Herrick di sini tuh nggak terima karena dia tuh kalah akibat kecelakaan. Setelah menghadapi Herrick, tiba-tiba ada prajurit lain yang mau menantang Arthur. Namanya adalah Nipia dan dia tuh memegang tombak. Nipia ngasih tahu kalau dia tuh biasa bertarung pakai senjata. Jadi dia tuh mau kalau Arthur juga pakai senjata. Karena Arthur gak bawa senjata, Arthur pun dipinjemin pedang. Nipia dan Arthur saat ini mulai saling adu senjata. Singkatnya, setelah Arthur mengamati kemampuan Nipia, Arthur pun menghempaskan Nipia dengan teknik berpedangnya. Gak lama datanglah wanita tua yang disebut dengan Madame Astera. Dia adalah juru masak di tempat yang sekarang. Madame di sini tuh ikutan menantang Arthur. Pertarungan pun dimulai. Madame saat ini bergerak sangat cepat dan dia dari atas mau menebas Arthur pakai pedangnya. Tapi Arthur di sini bisa menghindari itu. Arthur dan Madame pun saat ini saling adu pedang. Di sini terlihat pertarungan pedang yang sangat cepat. Saat ini tubuh Madame dikelilingi sama banyak mana.
Energi mana itu menghasilkan angin yang besar. Sampai-sampai orang-orang di sekitar juga harus menahan kaki mereka supaya nggak terbang akibat mana dari Madam. Arthur juga di sini tuh ningkatin kekuatan mananya. Dari yang tadinya 20%, sekarang Arthur ngeluarin 40% mananya. Gelombang mana Arthur ini sangat lembut dan gak kasar, jadi itu gak menyebabkan angin besar. Madam di sini menyadari kalau Arthur juga ngeluarin mana yang hebat. Madam pun di sini membentuk mananya menjadi sebuah armor tebal yang melindungi tubuhnya. Madam dengan kecepatan yang luar biasa, dia langsung nebasin pedang ke arah Arthur, tapi itu masih belum bisa jatuhin Arthur. Mereka saat ini saling adu pedang dengan sangat sengit, sampai akhirnya pedang pinjaman milik Arthur ternyata nggak kuat lagi menahan pedang milik Madam. Karena pedangnya saat ini hancur, Arthur di sini menyerah. Singkatnya saat ini mereka makan. Di sini Arthur melihat kalau para tentara saat ini tuh terlalu asik berpesta. Mereka tuh malah minum-minum di tengah kondisi perang yang bisa aja musuh tuh tiba-tiba menyerang. Tapi Arthur juga di sini tuh malah ikut berpesta. Madam di sini mempertanyakan identitas Arthur yang sebenarnya. Arthur di sini cuma bilang kalau dia tuh bukan siapa-siapa. Di sini diketahui juga kalau ternyata para tentara yang sekarang tuh kebanyakan adalah murid dari Madam. Jadi Madam ini adalah guru di Lanceler Academy. Jadi selain Akademi Cyrus, ternyata ada juga akademi yang lainnya. Intinya di sini Madam dan Arthur mengobrol. Madam di sini nanya kenapa Arthur sekolah di Akademi Cyrus, padahal Arthur itu punya kemampuan pedang yang hebat. Arthur bilang kalau dia tuh bisa melatih pedangnya secara otodidak. Arthur datang ke Cyrus, dia tuh mau mempelajari tentang sihir. Gak lama datanglah penjaga tenda, dan dia tuh keceplosan memanggil Arthur dengan sebutan jenderal. Penjaga itu ngasih tahu bahwa Kapten Audir telah tiba setelah melakukan misinya. Arthur pun saat ini menuju ke tempat Audir. Arthur melihat Audir lagi bersantai. Arthur di sini tuh ngasih tahu penjaga kalau dia tuh bakal menemui Audir besok pagi. Ketika Arthur lagi bingung mau ngapain, tiba-tiba datang Glory. Arthur dan Glory pun nyantai sambil mengobrol. Arthur di sini minta diceritain soal apa yang terjadi di Akademi Cyrus ketika Arthur datang terlambat. Jadi, Arthur ini belum pernah mendengar soal detail apa yang terjadi setelah peristiwa penyerangan di akademi. Glory di sini ceritain semua yang terjadi termasuk kematian teman-teman dari Arthur. Glory juga di sini tuh ceritain soal pengkhianat yang ada di komite disiplin. Arthur saat ini ngerasa sangat marah dan emosi, tapi tentunya dia tuh nggak menunjukkan emosi itu secara langsung. Arthur juga di sini tuh bersedih atas teman-temannya yang mati karena peristiwa tersebut. Oke, sekarang ada flashback lagi dari Gray. Gray saat ini lagi latihan menggunakan pedangnya. Dia tuh emang selalu latihan pedang di pagi hari. Gak lama datanglah Cecilia. Cecilia ini ngasih tahu kalau saat ini tuh udah waktunya sarapan, dan dia tuh ngasih anduk kepada Gray. Setelah itu Cecilia pun dia pergi. Gray dan Nico saat ini mereka mengobrol. Di sini diketahui ternyata Cecilia tuh menolak hadiah kalung dari Nico. Nico di sini ngasih tahu kemungkinan Cecilia tuh suka sama Gray. Cecilia tuh selalu ngasih handuk kepada Gray ketika Gray latihan, dan itu bisa jadi tanda kalau Cecilia tuh suka sama Gray. Gray di sini cuma bilang kalau Cecilia pasti cuma menganggap Gray sebagai penyelamatnya, makanya Cecilia tuh baik sama Gray. Oh ya, Cecilia ini banyak disukai sama laki-laki di panti asuhan, dan banyak laki-laki yang ditolak sama Cecilia. Di sini Nico juga ngobrolin soal sekolah. Gray di sini ngasih tahu kalau sekolah sangat mahal, jadi dia tuh nggak mau repotin Wilbeck. Nico di sini jelasin betapa pentingnya pendidikan bagi Gray. Gray tuh saat ini adalah orang yang sangat berbakat. Jadi sangat disayangkan kalau Gray ini nggak mendapatkan pendidikan yang bagus. Nico di sini bilang soal biaya biarlah dia yang urus. Nico ini selalu mikirin masa depan, jadi dia udah nyiapin uang untuk mereka bersekolah. Nico di sini juga bilang kalau mereka mendapatkan pendidikan yang layak, maka mereka tuh bisa membantu panti asuhan ke arah yang lebih baik.
Oke, sekarang kembali lagi ke cerita dari Arthur. Arthur saat ini dibangunin sama Glory, tapi Arthur gak mau karena dia masih mau tidur. Glory bilang kalau saat ini Arthur punya janji bertemu sama Aodir. Singkatnya, Arthur ini bertemu dengan Jarnas Aodir. Di sini diketahui, ternyata di sini Aodir mau kalau pasukan dia dan Glory digabung. Aodir di sini ngomongin soal kemungkinan serangan di sekitar pantai. Glory di sini minta saran Arthur tentang langkah terbaiknya. Glory juga di sini tuh ngasih data-datanya kepada Arthur. Aodir di sini bilang langkah terbaik tuh adalah menggabungkan pasukan. Jadi udah nggak perlu lagi minta saran sama Arthur. Glory di sini bilang kalau Arthur ditugasin untuk mengawasi para tentara di wilayah yang sekarang. Aodir di sini bilang tugas Arthur itu hanyalah tanggung jawab, sedangkan para tentara itu adalah kewenangan para kapten. Karena Arthur di sini ngerasa nggak dibutuhin, Arthur saat ini mau pergi dan makan. Tapi di sini Glory itu tetap minta saran dari Arthur. Arthur di sini ngasih tahu kalau penggabungan pasukan adalah tindakan yang kurang bijak. Aodir di sini dia kesal dan dia bilang pasukan musuh pasti datang dari laut dan musuh pasti bakal melewati pantai barat. Jadi Aodir bilang gak mungkin lewat tempat lain, makanya mereka tuh harus mengerahkan semua pasukan di sana. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bermaksud ikut campur dengan pasukan para kapten. Arthur di sini bilang, Komandan Virion ini ngasih tugas ke dia cuma untuk mengantisipasi kemungkinan terburuknya. Mendengar penjelasan, Aodir di sini kesal dan dia tuh saat ini cuma diam. Gak lama ketika lagi diskusi, Arthur dan para kapten ini mendengar suara teriakan. Mereka semua pun keluar tenda untuk melihat apa yang terjadi. Arthur dan para prajurit sekarang tuh melihat ke arah tebing yang merupakan sumber teriakan. Di sana tuh terlihat ada sesuatu yang muncul. Diketahui, pasukan Kapten Aodir tuh ternyata ada di tebing tersebut. Arthur di sini teriak bahwa semua tentara tuh harus segera untuk bersiap bertarung. Aodir di sini tuh mau langsung pergi tapi dihentikan sama Arthur. Arthur di sini ngasih tahu kalau pasukan di sini masih siap-siap. Jadi Aodir tuh nggak boleh pergi ke sana sendirian. Arthur di sini bilang kalau Aodir ke sana sendirian, Aodir tuh bisa mati terbunuh. Dan kalau terbunuh, maka pasukan Aodir yang ada di sana, mereka semua tuh mentalnya bakal down. Dan itu bisa sangat merugikan mereka. Ketika semua pasukan udah siap, akhirnya semuanya pergi. Arthur saat ini menunggangi Sylvie. Semua orang yang melihat itu tentunya sangat terkejut. Di jalan, Arthur dan Sylvie ini mengobrol. Diketahui, ternyata Sylvie ini terbatas dalam bantu Arthur. Sylvie di sini jelasin kalau dia tuh masih belum bagus dalam menggunakan Aether. Makanya saat ini kemungkinan dia tuh cuma bakal bantu Arthur pakai serangan fisik. Singkatnya ketika sampai, Arthur ini ngasih tugas kepada Sylvie dan Sylvie pun dia pergi. Arthur juga saat ini tuh menghapus hawa keberadaannya dan gak lama datanglah pasukan dari Glory. Singkatnya perang dimulai. Pasukan Alaktria saat ini saling berperang melawan pasukan di Chatten. Arthur juga di sini tentunya ikut dalam berperang dan dia tuh seenggaknya mau bawa satu orang untuk tetap hidup untuk diinterogasi. Arthur juga saat ini tuh mulai bertarung sambil mengamati perang yang terjadi. Dia tuh harus mengetahui kekuatan musuh kalau mau menang dalam perang. Arthur di sini sebenarnya mau pakai Rimhurt supaya bisa menghabisi musuh dengan cepat. Tapi Arthur gak lakuin itu karena bisa bahaya kalau musuh tahu lebih awal soal kekuatan Arthur. Arthur saat ini masih terus diserang dengan berbagai serangan, tapi Arthur ini bisa mengatasinya dengan mudah. Di sini, Arthur mendengar kalau musuh ternyata dapat informasi soal Arthur yang harus diwaspadai. Arthur di sini penasaran sama siapa yang udah ngasih tahu pasukan musuh soal informasi tentang dirinya. Arthur juga saat ini menyadari kalau dia tuh masuk dalam ilusi yang udah dibuat sama musuh. Di sini bukannya takut, Arthur ini malah tertawa puas. Dengan dia masuk ke dalam ilusi, maka dia tuh bisa ngeluarin kekuatan yang udah dia pelajari di tanah para Asura. Arthur saat ini menggunakan Rimhurt-nya. Semburan mana meledak dan keluar dari tubuh Arthur.
Musuh saat ini tuh terlihat ketakutan melihat perubahan dari Arthur. Arthur saat ini mulai menembak pakai tembakan petir yang muncul di jarinya. Musuh sangat terkejut ketika tahu kalau rekannya dibunuh. Ilusi pun akhirnya berakhir dan Arthur juga langsung kembali ke mode normalnya. Arthur juga mulai menghabisi musuh satu demi satu. Arthur melihat beberapa pasukannya mati, salah satunya adalah setengah elf yang kemarin dilihat Arthur sedang latih tanding. Dan ada juga orang yang membawa mayat setengah elf tersebut. Ketika menjadi Grey di masa lalu, menyelamatkan mayat teman ketika dalam perang, bagi Grey hal itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Tapi saat ini Arthur mewajarkan sikap tersebut. Arthur saat ini melindungi prajurit yang bawa mayat setengah elf dari serangan musuh. Ketika Arthur melindungi pasukannya, tiba-tiba ingatan dia ketika menjadi Grey muncul lagi. Ingatan Grey ngasih tahu, dalam perang tuh lebih baik ninggalin pasukan yang udah gak bisa berperang. Ingatan Grey juga ingetin, seharusnya Arthur ini jangan buang-buang mana hanya untuk menyelamatkan orang lain. Lebih baik Arthur menyimpan mana untuk skenario yang paling buruk. Arthur pun saat ini memukul prajurit yang membawa mayat setengah elf sampai pingsan. Oh ya, prajurit yang bawa mayat setengah elf namanya adalah Jonah, sedangkan prajurit setengah elf yang mati namanya adalah Cedric. Setelah itu Arthur saat ini berjuang membawa keduanya ke tempat yang aman. Ketika sampai di tempat yang aman, datang Madam menegur Arthur. Gak lama Jonah di sini bangun. Jonah di sini mempertanyakan kenapa Arthur gak menyelamatkan Cedric, sama ketika dia nyelamatin Jonah ketika lagi membawa mayat dari Cedric. Jadi, Jonah ini melihat kekuatan static void milik Arthur yang bisa menghentikan waktu. Makanya Jonah ini protes karena Arthur gak pakai kekuatan itu ke Cedric. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh gak mungkin bisa nyelamatin setiap tentara. Jonah di sini terus protes dan dia tuh bahkan sampai bawa-bawa jabatan lance dan jenderal. Arthur di sini tuh mengangkat kerah baju dari Jonah. Arthur di sini bilang, di luar sana tuh masih banyak musuh yang kuat. Gak mungkin Arthur pakai semua mana miliknya untuk nyelamatin semua orang. Kalau mana Arthur habis karena nyelamatin orang, maka gak akan ada orang lain yang bisa menghadapi musuh-musuh yang kuat tersebut. Jonah di sini tuh langsung menangis dan dia tuh sadar akan kenyataan. Arthur sekarang pergi dan ninggalin Jonah dengan Madam. Arthur kembali ke medan perang. Tapi dia tuh masih dipenuhi sama pikiran tentang perkataan dari Jonah. Arthur saat ini diserang dengan berbagai serangan. Arthur terus menghindar dan tentunya dia juga balas menyerang. Arthur pun di sini ngeluarin Realm Heart miliknya dan dia juga menghentikan waktu demi mengatasi banyak serangan yang dilakuin sama musuh. Arthur ngelakuin itu demi meminimalisir jumlah korban di pihaknya. Sebenarnya, Arthur ngelakuin itu karena terganggu sama kata-kata dari Jonah. Dan Arthur menghentikan waktu untuk nyelamatin banyak orang. Itu semua demi memuaskan kata-kata yang selalu menghantuinya. Gak lama Arthur dapat laporan dari Sylvie. Dan Sylvie bilang kalau dia tuh bakal kembali ke sisi Arthur. Sylvie di sini ngasih tahu kalau dia tuh ngerasain sesuatu yang gak enak. Sylvie ngasih tahu kalau ada musuh yang sangat berbahaya. Dan musuh itu sangat kuat. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.